صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arami wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala ta'ala aidan wa laqad karramna bani adam al-ayat. Sadaqallahul azim. Ayuhal hadirun jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Mari kita sama-sama tingkatkan kembali kualitas ibadah, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang bertakwa lah yang dijamin oleh Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Faqad fazal muttaqun. Sungguh berbahagialah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu harapan, semoga kita yang hadir pada Jumat ini dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, hamba-hamba Allah yang beriman, dan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah masukkan kita kelompok sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan senang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudah sama kita maklum Allah adalah Maha Pencipta. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Allah menciptakan berbagai makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Dari makhluk yang 1000 macam makhluk, 600 jenis makhluk di lautan, 400 jenis makhluk di daratan, ditambah lagi dengan malaikat dan jin, maka Allah pilih manusia makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam. Dari segi fisik manusia mulia, indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari segi fisik manusia indah, pakai apa aja pantas. Jangankan lagi saudara sekarang yang pakai sorban, pakai baju koko, pakai sarung, pakai jas, pakai kaos oblong saja pantas, teman-teman. Tapi binatang, monyet, anjing, walaupun ada kontesnya, walaupun masuk salon jutaan, dikasih baju yang mahal, dihiasi dengan bedak segala macam, dasar monyet ya monyet, dasar anjing ya anjing, nggak ada pantasnya, saudara. Bersyukur kita kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata bukan sekedar fisiknya manusia itu mulia. Inilah yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini, mengutip dari kitab klasik karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada sebuah makalah
Di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab rubai 44. Silakan saudara cek. Rasulullah sallallahu alaihi menjelaskan adalah arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 jawahir, perhiasan. Jawahir adalah libasut tabiat, adalah pakaian perangai manusia. Membuat manusia indah itu dengan 4 macam, kata Rasul. Yuzilu arba'atu asya'a. Ternyata ada 4 sifat yang merusak kepada keindahan manusia. Mana manusia menjadi indah, manusia menjadi mulia? Pertama, fal aklu, ada akalnya. Manusia mulia bukan sekedar fisiknya yang indah, ternyata ada akalnya, saudara. Apa akal itu? Akal adalah jauharun ruhaniyun khalaqahu Allah Ta'ala muta'alliqan bibanisan. Akal adalah perhiasan rohani yang cuma nempel sama badan kita. Akal ini bisa hilang sewaktu-waktu. Mulianya manusia karena nempelnya tuh akal, saudara. Binatang tidak mulia karena tidak ada akalnya. Malaikat mulia karena nempel akal kepada malaikat. Itu saudara-saudara sekalian, manusia mulia pun karena ada akalnya. Akal itu bisa hilang, saudara. Akal itu bisa hilang. Dengan apa hilangnya akal? Rasul katakan, fal ghadabu yuzilul aqla. Marah bisa menghilangkan akal. Akal adalah nurun fil qalbi yarbil haq wal batil. Akal adalah bukan sekadar orang yang ahli bidang teknologi, pakar di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan memanage dunia. Bukan sekedar itu, kata Rasul. Akal adalah cahaya hati yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu orang berakal. Orang berakal itu adalah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang halal, ini yang haram, ini maksiat, ini taat. Berarti orang berakal, saudara. Dan akal itulah yang membuat manusia mulia, karena tahu ini yang benar, ini yang salah. Kronologis akal dijelaskan oleh ulama adalah ketika Allah ciptakan akal, hanya Allah yang tahu bentuk akal itu. Tapi dapat kita rasakan berkata kepada akal itu, ya aklu akbil. Setelah diciptakan oleh akal itu, maka akal di hadapan Allah, Allah berkata, hei akal, maju kamu. Fa'akbala, maju tu akal. Wa adbir, mundur, mundur lagi tu akal. Maju mundur tu akal. Dan Allah berkata, ya aklu, man anta wa man ana. Hei akal, kamu ini siapa dan aku siapa? Allah bertanya langsung pada akal. Maka akal, faqalal aklu, akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku yang serba maha, maha kaya, maha mulia, maha kuat, maha segala-galanya, sedangkan aku hambamu yang dhaif. Orang yang berakal adalah yang mengakui dirinya lemah. Wa khuliqal insanu dhaifan. Manusia lemah. Kalau ada orang mengaku dirinya kuat, mengaku dirinya hebat, harta jabatannya, berarti orang ini dipertanyakan akalnya, saudara-saudara sekalian. Lalu Allah berkata, ya aklu, ma khalaqtu khalqan a'izza minka. Hei akal, kamulah satu-satunya makhluk yang mulia yang aku ciptakan. Apapun, siapapun yang kamu tempeli, dia jadi mulia. Manusia mulia karena ada akalnya. Bersyukur kita, saudara, hari ini kita tinggalkan aktivitas kita, yang kerja, yang usaha, yang bekerja, istirahat kita tinggalkan. Kita orang berakal menuju masjid yang mulia, melaksanakan ibadah kewajiban kita, sholat Jum'ah berjamaah. Jangan sampai tinggal 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i. Tidak sakit, tidak musafir, tidak karena apa-apa, hanya karena malas. Kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Rasul katakan dicap orang itu munafik. Munafik itu tidak ada tempat di surga. Innal munafikina fid darki asfali minan nar. Orang munafik itu ada di kerak neraka.
walaupun dia ahli ibadah, tapi meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali tanpa uzur, munafik. Na'udzubillah. Bersyukur kita yang setiap Jumat hadir melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal itu bisa hilang dengan marah. Orang kalau sudah marah hilang akal, tidak objektif nih. Tidak berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bisa saja yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kenapa? Emosi. Lihat kalau orang sudah marah, suami istri saja marah, itu piring dibanting, gelas dibanting, penggorengan dibanting, semuanya dikeluarin. Yang untung tukang cilok, saudara, ketika dia mau makan, mau minum, hilang itu, nggak ada gelasnya, nggak ada piringnya mau makan. Kenapa? Ketika itu akalnya hilang setelah dikembalikan, maka sadar. Inilah yang kita harapkan. Manusia mulia akalnya. Yang kedua adalah wadin, agama. Manusia mulia karena ada agamanya. Negara kita negara yang diakui, negara ketuhanan yang Maha Esa. Tidak berhak orang tidak beragama di negeri ini. Kalau Anda pengen tinggal di negeri ini harus beragama. Pilih salah satu agama di antara agama yang disepakati oleh negeri ini. Bersyukur kita masuk dalam ad-din, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Bersyukur kita. Silakan saudara mau agama apa saja. Agama ternyata yang mengatur itu semuanya ada dalam Islam. Sesungguhnya bersyukur kita menjadi orang-orang beragama Islam. Ad-din an-nasihat. Din adalah nasihat, mengajak, pesan-pesan moral dari Nabi, dari Allah, kemudian disampaikan oleh Nabi kepada kita. Orang yang berakal menerima itu semuanya adalah nasihat, berarti agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi dari Al-Quran, As-Sunnah maupun para ulama-ulama kita terima itu semuanya atas dasar agama. Agama bisa hilang, kata Rasul. Dengan apa hilangnya agama? Wal hasadu yuziluddin. Dengki bisa menghilangkan agama. Orang kalau sudah hasud, hasud itu apa sih? Dengki itu apa? Tamani zawali nikmatil ghair, mengharap-harap nikmat Allah hilang. Itu dengki namanya. Orang dapat nikmat, kebeli mobil, kebeli rumah, nanti juga mobilnya tabrakan, padahal dia sering minjem mobil itu. Kalau dia nyumpain mobil tabrakan, dia sering minjem, selesai dia. Tetangga beli rumah, ntar juga rumahnya kebakaran, padahal di samping rumahnya. Dia sumpahin rumah tetangganya kebakaran, padahal rumah yang dia sumpahin di samping rumahnya, selesai juga rumah dia. Ini dengki. Dengki adalah tidak senang orang lain dapat nikmat. Ini yang menghanguskan amal ibadah yang kita lakukan selama. Yakum wal hasad. Jauhkanlah dengki. Dengki itu adalah yakulul hasanat. Dia akan melalap seluruh kebaikan kita. Salat, puasa, zakat, haji, sedekah, umrah berkali-kali, habis semuanya dengan dengki itu, saudara. Seperti kayu bakar habis dilalap oleh api, saudara-saudara sekalian. Jauhkanlah dengki. Orang yang beragama adalah jauh dengkinya. Jauhkan dengki itu. Bersyukur kita ketika punya teman naik jabatan, bersyukur punya tetangga maju, bersyukur punya tetangga hidupnya kok berkah. Mudah-mudahan kebahagiaan kita bukan nyumpain orang. Yang ketiga adalah wal haya, membuat manusia mulia karena ada rasa malunya. Al haya nisbul iman, malu sebagian daripada iman, saudara. Malu itu bisa hilang, kata Rasul. Wa tam'u yuzilul haya. Rakus, tamak bisa menghilangkan malu. Orang kalau sudah rakus harta, jabatan, kedudukan, rasa malunya hilang. Contoh kecil sajalah. Kita diajak di satu tempat selamatan saja misalnya, kumpul-kumpul. Kita punya teman rakus, malu-maluin, saudara.
Padahal di depannya udah ada kuenya, di depan udah ada buah-buahannya. Kenapa nyerobot ke teman yang lainnya? Rakus, malu-maluin aja ente. Tuh, sifat rakus itu aja udah hilang rasa malunya. Apalagi rakus harta, jabatan, kedudukan. Nggak punya rasa malu mereka. Ini yang menghilangkan malu adalah tamak, rakus. Jauhkan itu sifat tamak, jauhkan itu sifat rakus. Yang terakhir adalah wal amalus sholih, yang membuat manusia mulia kena amal soleh. Allazina amanu wa amilus sholihat. Di mana-mana Allah katakan allazina amanu, amanu digandengkan dengan wa amilus sholihat. Artinya tidak cukup kita cuman sholat sendiri, ibadah sendiri, zikir sendiri, tanpa peduli kepada orang lain, tanpa peduli kepada umat, tanpa peduli kepada orang miskin, tanpa peduli kepada jamaah. Tidak cukup kita beriman dan ada amal soleh yang membuat manusia mulia kena amal soleh, amal kebaikannya. Amal soleh itu bisa hilang, kata Rasul, wal ghibatu tuzilu amal soleh. Ghibah, ghibah itu ayatzkura syahsu masal insan fi ghibati. Ghibah adalah menceritakan keburukan orang lain. Itu ghibah namanya. Itu namanya kepo, bahasa anak mudanya. Ghibah adalah menceritakan keburukan orang lain, baik itu fisiknya, hartanya, amalnya, apapun kejelekannya, lantas dia viralkan. Itu berarti ghibah. Saya nggak ngomongin orang, Pak. Saya nggak ghibah, Pak. Cuman dengerin aja. Wal muktab wal mustami syarikane fil ismi. Orang yang ngegibah dan yang dengerin sama-sama dosanya. Si A sama si B lagi mengguncingkan temennya, oh si anu jelek sifatnya. Kita dengerin doang, nggak tahu juntrungannya, nggak jelas, sama dosanya, saudara. Saking melarangnya Rasul ngomongin kejelekan orang. Kita nggak boleh menjelekan orang. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Asy-Syifa saja katakan la yastahiqu ayadzula kulla syai'in illallah. Tidak berhak menghinakan apapun, yang berhak menghinakan, menjelekan apapun cuman Allah. Kita tidak berhak itu, saudara. Kita serahkan kepada Allah. Apalagi lihat manusia kok jelek amat, orang ini kok buruk amat. Tidak boleh, saudara-saudara sekalian. Apalagi kok orang ini miskin amat, nggak mau saya berteman sama orang miskin, takut tularan miskinnya. Sombong bener ente. Wa kata ma auliyahu fima bainan nas, kata Umar bin Khattab, Allah sembunyikan para walinya Allah di antara kita. Kita nggak tahu siapa walinya Allah, kekasihnya Allah. Barangkali kita hina itu walinya Allah, lantas dia sakit hati berdoa, ya Allah, semoga kau balas orang itu, selesai hidup kita. Ayo kita husnuzon kepada orang lain, kita baik sangka kepada Allah, kepada orang lain. Kita memuji orang lain, tidak boleh memuji kita. Kita memuji orang lain, tidak boleh menjelekkan orang lain. Makanya ulama katakan puji itu ada 4. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Qadim alal qadim, Allah memuji dirinya. Qadim alal hadis, Allah memuji hambanya. Dan hadis alal qadim, hambanya memuji Allah. Hadis alal hadis, hambanya memuji hambanya. Artinya kita yang boleh memuji orang lain dan kita tidak boleh memuji diri kita. 4 inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, hamba-hamba Allah yang sempurna. Kita berharap seluruh amal ibadah dan kebaikan kita, apakah sholat, puasa, zakat, haji, amal-amal soleh kita, semoga dibalas oleh Allah menjadi catatan amal ibadah buat kita semuanya. Dan semoga kita yang berusaha bekerja, semoga usaha kita, kerjaan kita diberikan keberkahan oleh Allah, kelancaran oleh Allah. Dan kita pun berdoa kepada Allah, semoga wilayah kita, kota kita, terutama DKI, sebentar lagi akan memilih pemimpin. Semoga Allah berikan kita pemimpin yang beramanah, pemimpin yang adil, yang bijaksana, pemimpin yang mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
wa nafa'ani bima fi min ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minna minkum tilawatahu innahu sami'un alim fastaghfiru innahu huwal ghafur.